Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Supriyatna dari kelas 3B jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang bertepatan di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Baqiyatus Sholihah Al-Abadiyah. Dan di sini saya mengambil judul tentang pengambilan keputusan dan manajemen bisnis yang ada di lembaga Islam tersebut. Pondok pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai institusi pendidikan memiliki corak dan warna tersendiri yang menjadi keunikan dari ciri khasnya masing-masing. Partisipasi warga pesantren dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan semua unsur dan orang yang menjadi bagian dalam proses manajemen pesantren dan memberikan sumbang asih untuk kemajuan pesantren, baik itu berupa pikiran, ide, tenaga, dan lain sebagainya. Pikiran para warga pesantren adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, keterlibatan tenaga untuk implementasi keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Keterlibatan warga pesantren dalam pengambilan keputusan dalam bentuk apapun akan dapat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas keputusan bagi kemajuan pesantren. Kelebihan ketertiban diharapkan bisa meningkatkan hasil keputusan yang berkualitas berdasarkan informasi dari semua pihak, unsur, dan tingkatan struktur yang ada dalam pesantren, baik berupa ide, gagasan, usulan, maupun koreksi terhadap kondisi dan situasi yang sedang terjadi dalam pesantren. Keputusan yang diambil dalam organisasi bisa bersifat individual maupun struktural, sehingga kehidupan demokratis di pesantren menjadi kultur yang dipegang teguh dan disosialisasikan kepada semua tingkatan struktur yang bertanggung jawab dalam keputusan yang telah dibuatnya. Pengambilan keputusan dari pesantren ini terdapat dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pengambilan keputusan dari ketua kamar, yang kedua yaitu dari lurah kobong pesantren, lurah pesantren, dan yang ketiga yaitu dari pimpinan langsung pesantren. Bila masalah tidak bisa diselesaikan oleh ketua kamar pesantren, maka masalah akan diadukan lagi kepada lurah pesantren. Jikalau lurah pesantren pun tidak bisa menyelesaikannya, maka diselesaikan langsung oleh pimpinan pesantren. Jadi pengambilan keputusan yang mutlak ada di tangan pimpinan pondok pesantren. Proses kepemimpinan di pondok pesantren Al-Abadiyah ini telah memiliki sistem organisasi yang sudah modern. Artinya bahwa pengorganisasian di pondok pesantren telah memiliki sistem organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada semua jenjang struktur organisasi. Sistem kerja telah melalui perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kerja pada semua jenjang struktur. Teori-teori kepemimpinan dan pengorganisasian telah menjadi bagian inti dalam sistem kerja mereka. Struktur tugas telah terdokumentasi secara baku dalam standar operasional prosedur atau SOP, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab itu. Kondisi ini dapat dilihat dari struktur pembagian tugas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Mereka telah merancang perencanaan program baik jangka pendek, menengah, dan program panjang dalam tugas kerja mereka. Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kiai sebagai pengasuh pondok pesantren maupun pimpinan lembaga pendidikan yang menjadi institusi penyelenggaraan pendidikan telah menggunakan langkah seperti yang dirumuskan oleh Salusu, yaitu melakukan identifikasi, pengembangan, penyelesaian, dan implementasi atau evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat keputusan pimpinan. Jadi pengambilan keputusan di pesantren ini, meskipun pimpinan pondok pesantren
secara mutlak mendapat suara terbesar, namun setiap pengambilan keputusan ini pasti pimpinan pondok pesantren akan musyawarah dulu dengan guru-guru pesantren. Kemudian lurah pesantren pasti akan bermusyawarah dulu kepada pimpinan pesantren dan anggota organisasi yang lainnya, anggota yang lainnya. Kemudian ketua kamar pondok pesantren, setiap pondok pesantren pasti akan bermusyawarah dulu kepada lurah pesantren, kemudian kepada pimpinan pondok pesantren. Adapun visi, misi, dan ciri khas pondok pesantren disampaikan langsung oleh pemimpin pondok pesantren. Ciri khas masing-masing pertama tentu tidak lepas dari visi misi. Visi utamanya mendidik manusia muslim kafah yang paripurna memiliki ilmu, iman, dan amal. Nah, kemudian ciri khas dari ilmu amal itu diejawantahkan di dalam pelaksanaan kegiatan pengajian, karena pesantren ini beraliran Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, maka pengajarannya kepada aswaja madhab Syafi'i dalam bidang fikih. Maka diajarilah bekal fikih Syafi'iyah. Selain itu, selain pengajian kitab kuning, juga ciri khasnya pendalaman bidang ilmu nahwu dan sorof. Serta punya ciri khas lain, itu bahwa santri tamat harus bisa ilmu faraid dan ilmu falak sebagai bekal kehidupan. Secara tradisional, sumber-sumber pembiayaan pesantren berasal dari pembayaran santri dan sumbangan dari berbagai pihak. Karena orientasi pesantren bukanlah untuk profit, seringkali pembayaran santri ini tidak mencukupi, bahkan untuk operasional bulanan sekalipun. Karena itulah dibutuhkannya upaya pembiayaan lain, salah satunya dengan membentuk unit usaha pesantren. Kemudian, pesantren Al-Abadiyah ini memiliki sebuah unit usaha, yaitu Kripik Singkong. Kepemilikan unit usaha ini sepenuhnya dimiliki oleh pihak pesantren. Dan dalam pembuatannya, awalnya dibuat oleh salah satu saudara dari ketua pimpinan pondok pesantren. Kemudian modal awal atau pembiayaan awal untuk menginisiasi bisnis dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh pihak pesantren. Kemudian seiring berjalannya waktu, selain pesantren menjadi bahan atau wadah mendidik ilmu agama, namun di pesantren ini juga dididik dengan ilmu kewirausahaan, yang dimana awalnya pembuatan keripik ini dibuat oleh salah satu saudara dari seorang pimpinan pondok pesantren, namun lama-kelamaan santri pun diajarkan untuk membuatnya sendiri, dan akhirnya produksi keripik singkong ini dibuat oleh para santri dan santriawati. Awal dari penyeluruhan produksi ini awalnya hanya dibagikan kepada warung-warung terdekat. Namun setelah lama beroperasi, modal mulai meningkat dan akhirnya disalurkan lagi kepada agen-agen terdekat. Sehingga pada suatu waktu ada suatu seminar makanan favorit dari kalangan pihak pesantren. Pesantren Al-Abadiyah pun mengirimkan para santrinya untuk mengikuti seminar tersebut dan akhirnya mengenalkan suatu unit usaha, yaitu keripik singkong tersebut. Dan dari seminar ini, proses penyeluruhan produksi keripik singkong ini mulai menyeluruh ke pihak-pihak pesantren lain, sehingga
pesantren kami pun bekerja sama dengan pesantren At-Taqwa. Selain bekerja sama, dampak positifnya pun yaitu kita menambah ukhuwah atau persaudaraan antara pesantren Al-Abadiyah dengan pesantren At-Taqwa Bekasi. Dan dari sini alhamdulillah proses penyeluruhannya sudah mencapai ke pihak-pihak pesantren lain. Demikian sekilas info tentang Pondok Pesantren